Ya Nabi tapak masih kecil sudah tahu memiliki hak. Dia idi manesa-nesa tanana tawe dia ala 3 meter. Astagfirullahaladzim. Ya romatu pak yang mengambil haknya orang, dipasok pematu disuruh berdina pun Allah Ta'ala akan dipasok pematu kue. Dia akan jinjing berlapis 7 lapis jinjing dengan binjingan yang sangat buruk, dan dia akan kelihatan buruk wajahnya, hitam wajahnya, karena mengambil yang bukan haknya. Pak, Bu, narekotani hatta ajak kialai. Kepada seluruh para hadirin wal hadirat sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tentu dalam peringatan maulid ini banyak sekali manfaat dan keberkahannya. Mega udingi runtu bukan hanya kebahagiaan di dunia, tapi insya Allah Allah akan jamin kita kehidupan kita nanti di akhirat kemudian. Nah sabayero ini atau ngetar lebok na yelino Bapak Ibu hanya menunggu saja. Ada waktunya dan ada masanya. Di setiap orang ada masa, di setiap masa pasti ada orangnya. Maka selama kituo, selama kihidup, apa decenge memen ni, apa kelebih memen ni, akamalak memen ni, buat amal memang ki baik supaya kita mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah, dan insya Allah mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga. Amin. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Mati ke iolo. Tidak mungkin langsung kita masuk surga ya soe. Betul? Maka itulah hikmahnya dalam peringatan maulid, identik dengan senantiasa dalam kehidupan telur yang penuh dengan warna-warni. Telur dihiasi dengan berbagai macam warnanya. Ada warnanya hijau, ada warnanya kuning, ada warnanya merah. Dan ada telur, ada pohon pisang, dan ada juga apa aku ceramah sen? Malibu na ceramah muli biasa telur miye lolongan. Aku sana. Nak bulu kumba senro. Di sini sama ji. Sama ji. Insyaallah mudah-mudahan runtuh kat Cinampe. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Ketika kita melambangkan suatu kenegaraan, kita cintai negara ini, kita cintai bangsa ini, kita cintai kampung ini. Salah satunya adalah majukan satu kesatuan tekad yang kuat, melambangkan bahwa kita satu. La ilaha illallah. Subhanallah. Ini Bapak Ibu tidak minta maaf. Tidak akan bakalan banyak seperti ini datang. Tidak bakalan jadi pekerjaan kalau hanya 1 orang yang kerja. Betul? Tidak mungkin hanya saja ketua panitia, tidak mungkin hanya panitia masjid, tidak. Tapi satu dengan satu yang lain. Bahwa itu melambangkan bahwa persatuan di kampung ini insya Allah senantiasa didahulukan. Magai nareko kampungnya masedi, masyarakat mau diatur, warga mau diatur, Pak Desa mau turun ke lapangan, anggota BPD mau turun. Insya Allah suatu kesatuan tekad yang kuat melambangkan persatuan. Ketika kita ingin kuat, ketika kita ingin maju, ketika kita ingin berkembang, harus bersatu. Betul? Karena kalau tidak ada persatuan, dena jaji. Betul? Makanya dalam peringatan maulid, biasa engkau soko. Tahu soko? Songkolo. Itu soko Bapak Ibu semakin diperit-perit, semakin dipese-pese, semakin dia kuat. Semakin ditendra-tendra, dibonyok-bonyok, semakin dia bersatu. Tidak mudah itu songkok dihancurkan. Betul? Tidak mudah itu songkok bisa jatuh, bisa tabure.
Karena kenapa? Kuat pegangannya, kuat persatuannya, melambangkan soko, melambangkan kepada kita desa Indralo, asipaku sifatnya soko, bersifatlah sifatnya soko. Kenapa? Melambangkan persatuan. Coba lihat miti soko, de panang kawita mita ka soko calalena. Pasti tu soko selalu ada. Narekung ka soko calalena berarti soko tak betul. Betul. Hidup di dunia ini penuh dengan perbendara, penuh dengan keyakinan bahwa Allah lah yang mengadakan, Allah lah yang meniadakan. Kita manusia tidak punya kuasa di atas daripada kuasa Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Makanya jangan lepas. La ilaha illallah. La ilaha, kata Nabi, man kana akhirul kalami la ilaha illallah dahalal jannah. Barang siapa dia meninggalnya dengan kalimat la ilaha illallah dahalal jannah, maka tidak ada tempatnya kecuali dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Coba kita berselawat. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bah. Nah, Bu, makanya suatu ketika sahabat ditanya oleh Umar bin Khattab, Umar, saya punya masalah, agama masalah tak? Bilang, besar masalahku ini Umar. Bilang, apa masalah tak? Tanya mak. Nah bilang ini sahabat, Umar, saya punya utang, engkain reku, batena sedih melo wajah, nah dena lunas-lunas. Jadi bagaimana mi? Berkata ini sahabat, ajarkan saya doa. Berkata Umar, jadi bagaimana mi? Bilang, apakah saya harus bilang wow gitu? Berkata nih Umar, kalau begitu ada doanya diajarkan oleh Rasulullah supaya kita dipermudah untuk membayar utang. Nah bilang Umar, setinggi gunung kau punya utang, Allah akan berikan kemudahan dalam proses membayar utang. Makanya ada doanya, kata Umar, dibaca ini doa setiap hari Jumat. Mau diajarkan? Boy, gati pa. Mana salada yang kain renah. Kata Umar, baca ini doa setiap hari Jumat. Waktu namaga nareko turangi pakato bae. Duduk orang yang khutbah sona Jumat. Jadi bukan ibu-ibu boleh baca. Tapi bagusnya pada saat khatib di atas melo ni natutup katoba keduana. Satasannya, ketika mau tutup itu katoba, maka itu katoba yase. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Setelah nabaca ni dia, tudan itu duduk mi. Setelah duduk di atas, kita dibawa kibaca mi doanya. Ini mi doanya. Bukan itu yang tadi. Engkau minta eloni nauki. Dibaca ini doanya menurut Andreguruta. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfihim bihalalika an haramika wa agnini min fadlika amman siwaka. Ulami. Allahumma kfihim bihalalika an haramika wa agnini min fadlika amman siwaka. Setinggi gunung kau punya utang, kata Umar, insya Allah Allah akan berikan kau dalle, tak disangka-sangka, tak diduga-duga, insya Allah kau mampu bayar utangmu setinggi gunung itu. Amin ya Rabbal. Sudah dihafal? Belum? Mau dituliskan? Mau dituliskan? Gampang, sogo katelo. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Baik, selanjutnya
Dalam Al-Quran dikatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sebagai contoh teladan yang baik. Liman kana yarjullah, barang siapa ingin berjumpa dengan Allah, wa zakarallaha katsira, maka mestinya dia banyak-banyak mengingat kepada Allah, banyak-banyak dia mengingat kepada Allah, banyak-banyak dia berzikir kepada Allah, banyak-banyak dia pada cengi sempadannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sesukses apapun kita, sesogi-sogi pun kita, jangan lupakan solat dan ibadat. Bukankah dikatakan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil? Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, just for you, oh my God. Ya merisang. Artinya hanya untukmu ya Allah kami kembali, hanya untukmu ya Allah saya akan kembali, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi. Suatu masa, setiap saat akan merasakan kembali kepada Allah. Suatu masa kita akan kembali sendiri nanti dalam kubur. Suatu saat kita akan caleta matul kuburu. Suatu saat kita akan merasakan yang namanya sakarat. Tidak ada akan mampu memberikan pertolongan, tidak ada akan mampu memberikan pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. De gaga uleta, de gaga elota, de gaga kemampuata, de gaga ididayata sangadinna elo ulle naman ng ipong Allah taala. Ya tanong ni bacay, subhanallah walhamdulillah wala illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sekali lagi semuanya, subhanallah walhamdulillah wala illallah wallahu akbar wala haula illa billahil aliyil azim. Masya Allah. Makanya ketika kita dalam hal segala sesuatunya Bapak Ibu ikuti sunnahnya Nabi. Kita ini dianjurkan untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Salampena Nabi ta akacuereng idi untuk jama-jama linota. Makoto para untuk jama-jama akhirat ta. Nasaba iya romato desrumurina pungala ta'ala Bapak Ibu. Ada nanti di akhirat kemudian mengaku sebagai pengikutnya Rasulullah, mengaku sebagai pengikutnya Rasulullah, tapi justru Rasulullah tidak akan pernah mengakuinya. Makanya Umar bin Khattab bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah apakah tanda-tanda umatmu ya Rasulullah? Apa tanda-tanda umatmu ya Rasulullah?" Rasulullah berkata, "Dia wajahnya bersinar bagaikan rembulan." Siapa itu ya Rasulullah? Yang selalu menjaga air uduknya kemudian berjamaah di masjid. Alhamdulillah. Dia usahakan ngeruidi laki mah berjamaah di masjid kutu. Betul. Ustadz sibuk kak mega urusu, tidak apa-apa. Mau media apa kalau banyak diurus? Kalau memang tidak bisa datang di waktu subuh, datang di waktu duhur. Tidak bisa datang di waktu duhur, datang di waktu asar. Tidak bisa datang di waktu asar, datang di waktu maghrib. Tidak bisa datang di waktu maghrib, datang di waktu isya. Kita bertakarruf, ingat kepada Allah. Bukankah banyaknya nikmat Allah kasih? Egana pamase na rengi pungala tala relebo na yalino. Pungala tala dena suruh pajaki. Nasuruh ki gala bayar. Tidak. Apakah Allah minta gaji? Tidak. Apakah Allah minta tanah? Tidak. Apakah Allah minta pajak? Kecuali kantor desa minta pajak. Betul. Tapi kan Nabi lain bagus bukan untuk kita tapi untuk kepentingan umum. Iya na rumah tu pajak ta pura dia kamajakeng, iya na dia bangungan laleng. Lalet la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hayal salah, hayal falah. Akara kate kana nak biang ustaz Agustang Bayangkan saya jam 5 start dari Bulukumba, jam 5 saya start jam Bulukumba.
Dapat lagi jalanan di sini Solo Muhammad Rasulullah la ilaha illallah. Mata masih kekontrol Muhammad hayalah salah. Ya, akan membayar maki pajak nanti itu pajak nanti untuk dibangunkan untuk jalanan. Jalanan itulah dipakai untuk keliling, insya Allah bangi kampung tak karena jalan maju bagus dan insya Allah mudah-mudahan ekonomi tak lancar sejalan jalanan yang kita dapatkan tadi. Amin. Amin ya Rabbal. Makanya hadirin wal hadirat sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi banyak kita mengingat kepada Allah, banyak kita langkah kaki kita ke masjid supaya mabaraka iro tungenge, supaya mabaraka iro jama-jama nge, perbanyak langkah kaki kita ke masjid. Nah sabab nigi-nigi makai ajena kanan, maka diberikan pahala satu. Dia angkat kakinya kiri, dia dampengi dosana sedih. Jadi semakin banyak langkah kita ke masjid, semakin banyak pahala tak. Alhamdulillah. Apalagi narekolani memauli, datang maki bermaulid, laksanakan peringatan maulid, duduk mendengarkan ceramahnya. Kata Nabi, barang siapa dia duduk, nigi-nigi tau tudang maringkalinga ceramah maulid, sampai selesai ceramah itu, maka duduk-duduknya kata Rasulullah, lebih mulia daripada sholat sunat 100 rakaat. Amin. Engkana fura masabaya sunat 100 rakaat. Napamu lobe. Betul. Tapi satu kali orang pergi mendengarkan ceramah maulid sangat luar biasa. Bahkan kata Rasulullah, engkau tahu malaikat mengelilingi bumi ini 7 kali dia kelilingi. Semua yang dilihat oleh malaikat akan dilapor kepada Allah. Ya Allah, lapor aga tumai engkau koropuang se di negara tega tujunda di Indonesia puang. Tega tujuna di Indonesia Pak Maluang, bilang di Sulawesi Selatan puang. Tega tujuna di Sulawesi Selatan Pak Maluang, bilang di Kabupaten Wajo. Tega tujuh di Kabupaten Wajo, bilang di Kecamatan Kera. Tega tujuh di Kecamatan Kera, bilang di Desa Indrelo. Tega tujuh di Desa Indrelo Pak Maluang, bilang di Dusun. Ya naro. Desa Pawi. Apa dia lakukan malaikatku? Dia duduk bertasbih menyebut namamu ya Allah. Aga nama baca malaikatku. Dia baca subhanallah. Dia baca alhamdulillah. Dia baca la ilaha illallah terus. Melawi 2 kui dipuang. Apa nak minta malaikatku? Dia minta kepadamu ya Allah. Tempatkan aku ke dalam surga. Karena surga itu tempat yang paling hina, yang paling indah. Terus yang kedua. Jangan kau tempatkan aku ke dalam neraka. Karena neraka tempat yang paling hina. Berkata Allah kepada malaikat. Malaikat, jangan kau tinggalkan tempat itu. Ajak Musa tondronge. Sebelum yang datang pada siang hari itu. Ku terima doa-doanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Unaiki lasa ale barakana. Oh puang. Malasa ke sebenarnya puang. Tapi waktu ketengkoki puang. Waktu ngetongangi puang. Wale barakana puang. Mudah-mudahan barakana mulikku puang. Mupaletu ya roh. Mupaletu ya roh barakana mulikku puang. Cabut saya punya penyakit ya Allah. Amin. Mudah-mudahan berkahnya maulid. Allah sembuhkan kita punya sakit. Mudah-mudahan berkahnya maulid. Mungkin kita dalam keadaan banyak masalah. Allah kurangi masalah tak. Amin. Mudah-mudahan yang mungkin berkahnya maulid. Kita belum menikah, mudah-mudahan menikah cepat. Amin ya Rabbal. Makanya, itulah kita sebagai manusia yang baik, cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak berumur 6 bulan, berumur 2 bulan meninggal bapaknya. Setelah itu berumur lagi 2 tahun, meninggal lagi ibundanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yatim piatu, tanpa melihat bapaknya, tanpa dibesarkan oleh ayah ibundanya.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sosok pemimpin, diakui bukan hanya orang-orang Islam, tapi juga diakui orang-orang yang non-Islam. Bagaimana kepemimpinannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kehidupannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa kecilnya. Bayangkan Nabi Pak, halo. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusui seorang wanita yang bernama, siapa namanya? Halimatu Sa'diyah. Itu Halimatu Sa'diyah diberikan, memang pekerjaannya menyusui, menjadi kebiasaan orang-orang Arab terdahulu, orang-orang Arab terdahulu. Maka Halimatu Sa'diyah ada juga anaknya, kemudian dia juga mengambil untuk menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi watunna melok dipasusu yero Nabi Pak tanra kosanganna pung Allah Ta'ala. Itu Halimatu Sa'diyah juga memiliki anak. Kemudian itu susunya anaknya di sebelah kiri. Kemudian itu di sebelah kanan, kempes itu anunya Halimatu Sa'diyah. Kurang airnya, kurang berisi. Setelah itu Rasulullah SAW ketika yang disusui, diberikan susu yang kiri, tidak mau na tetek Rasulullah. Denelok misoi, tidak mau na isap pas susunya itu Halimatu Sa'diyah sebelah kiri. Setelah itu diberikan susu yang kanan, diisap itu, Allahu Akbar, kekuasaan Allah langsung membesar, muncrat susu keluar, sangat luar biasa. Tanda kebesaran Allah yang terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa kecilnya. Nabi Muhammad adalah menjadi salah satu pemimpin, menjadi contoh buat kita. Nabi tak masih kecil sudah memberikan gambaran bahwa yang punya, yang bukan haknya, jangan ambil yang bukan hak tak. Nabi tak dia tahu yang kiri ini bukan haknya, yang kanan dia punya hak. Subhanallah. Jadi ya Nabi Pak masih kecil sudah tahu memiliki hak. Ya idi manesa-nesa tanana tawe dia ala 3 meter. Astagfirullahaladzim. Ya Romatu Pak yang mengambil haknya orang, dipasopo matu disuruh merina pung Allah Ta'ala, akan dipasopo matu kue. Dia akan jinjing berlapis 7 lapis jinjing dengan binjingan yang sangat buruk, dan dia akan kelihatan buruk wajahnya, hitam wajahnya karena mengambil yang bukan haknya. Pak, Bu, narekotania hatta ajak kialai. Betul? Narekotania orang perata ajak kialai. Si jakatogi, setengah jakatogi, sedi jakatogi. Hero. Kalau bukan hak tak jangan ambil. Betul? Akan tiba waktu, akan tiba masa, kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kemudian. Subhanallah. Sejarahnya Nabi bagus, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita contoh yang baik. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, dibesarkan oleh pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dia berdagang. Setelah berumur 25 tahun dia menikah seorang wanita yang bernama Siti Hadijah, yang diperistri oleh Rasulullah berumur 40 tahun, 2 kali janda. 25 tahun dinikahi oleh seorang janda bernama Siti Hadijah berumur 40 tahun. Ada janda di sini? Kenapa kalau janda? Kenapa kalau janda? Betul? Jangan dipandang enteng itu janda. Ini orang kalau janda. Kenapa kalau janda? Betul? Nah janda itu manusia tonjiko dong. Betul tidak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pak, istri pertamanya namanya Siti Hadijah, janda. Jadi itu diuranepan kalau kita sapa bayi ini, makasih disapa janda. Berumur 40 tahun. Kenapa seperti itu?
Karena Nabi di masa kecilnya dia tidak sempat melihat ibundanya. Tidak sempat melihat ayahnya. Setelah itu tidak sempat besar melihat ibundanya kodong. Maka dia diberikan pasangan seorang janda supaya bisa menjadi sahabat dan bisa menjadi ibundanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wish, kebahagiaan yang sangat luar biasa. Tapi Siti Khadijah, seorang janda tapi kaya raya. Seorang janda yang rela berkorban untuk menolong agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia rela kehabisan harta untuk menjamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat berkata, ketika Siti Khadijah berkata, "Ya Rasulullah, habis hartaku kau perjuangkan untuk agama Allah. Tidak ada masalah bagiku. Habis ontaku kau habiskan untuk bangun agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada masalah ya Rasulullah. Ketika semua habis itu ya Rasulullah, maka tidak ada lagi yang perlu kau bisa perlindungan. Ketika saya meninggal ya Rasulullah, ketika saya mati ya Rasulullah, kau boleh ambil tulang berulangku. Kau bisa kau jadikan jembatan untuk menjaga la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah." Wanita soleh, wanita saleha, wanita yang baik mendampingi suaminya dengan yang baik. Bu, sehebat apapun kita, sebagus apapun ibadah kita, hargai suamita, cintai suamita. Demi Allah, itu akan menjadi tanggung jawab kita nanti di akhirat kemudian. Betul? Kadang ini istri tidak ada di sini. Iga makada. Subhanallah. Ega. Wajah-wajah surga mana minta ya insyaallah. Sabarak mana kolak kainna. Ya komatindroy. Emoto bi Bu, kita itu paling mudah masuk ke dalam sampai jam berapa? Kita itu paling mudah masuk ke dalam surga, Bu. Dua aja konsepnya. Pertama laksanakan perintah Allah, yang kedua laksanakan perintah suami. Gampang. Maka di Nabi kau jaga itu, laksanakan perintah Allah. Salat 5 waktu. Tidak usah tarawih kalau tidak mau. Tidak usah tahajud kalau tidak mau. Tidak usah yang lain. Hanya 5 waktu kau jaga. Laksanakan perintah suami. Maka Nabi masuk ke dalam surga. Pintu manapun kau suka. Beda kita suami. Woi. Balok-balok tawata. Malupu anak suami diminta pertanggungjawaban. Ibu tidak makan, suami diminta pertanggungjawaban. Ibu tidak pakaian, suami diminta pertanggungjawaban. Bapak sholat, kita tidak sholat, suami diminta pertanggungjawaban. Besar tanggung jawabnya itu jadi suami. Tidak semudah itu kita bayangkan. Betul tidak? Tidak semudah itu kita bayangkan kasihan. Makanya sayangi suami kita. Kacina bapak na. Ku sayang ki, ku cintai ki. Kalau mau pergi bekerja, selamat ki daeng. Subhanallah. Tapi ibu, biar bagaimanapun bagusnya solat tak, biar bagaimanapun pulang balik ki umroh, bagus tahajud tak, tapi dosa terhadap suami tak, tidak baik sama suami tak. Jangankan masuk surga, baunya surga haram bagi kita. Mate no. Betul. Layani suami kita dengan baik. Cintai dengan kebersamaan. Rahmat itu akan turun jikalau ada seperti itu. Amin ya rabbal. Coba. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna wa bil hadi rasulillah.
wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Baik, hadirin wal hadirat sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Berbanyak wa zakarallaha katsira, banyak mengingat kepada Allah. Yang kedua, banyak mengingat kepada Rasulullah. Yang paling utama, perbaiki itu solat tak. Pada cengir sempajat tak kasih. Nasa biar bagaimanapun bagusnya kita linota, tapi nari kudena makasih sempajange, maka tidak akan pernah mendapatkan keabadian di dunia dan keselamatan fil akhirah. Na yelino onra lepalipangi bawang dek gaga melok tobatu relebot na yelino elok ki atau teaki warani detna warani siap atau detna siap, suatu saat pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada kerahmat, mudah-mudahan Allah turunkan berkahnya, dan insya Allah Allah naikkan kita, angkat kita menjadi ummatan wahidatan insya Allah. Jadikan desa Indralo ini menjadi nuansa keagamaan. Ada Pak Desa, ada kepala dusun, ada Pak BPD, ada teman-teman tak semua, ada sekolah-sekolah tak. Mari kita saling mendukung, mari kita saling membantu untuk tolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa tolong agamanya Allah, maka Allah akan turunkan berkah dan rahmatnya buat kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Seandainya dalam satu kampung, satu dusun, satu desa beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard, maka aku bukakan pintu rahmat dari langit dan aku bukakan pintu rahmat dari tanah. Kenapa? Konsepnya beriman dan bertakwa. Maka sini tepe, maka sini tahu insyaallah Allah akan turunkan barakahnya di kampung kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya kira itu saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan ada maghfirah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita.